Ya, janganlah sekiranya kita menempatkan kampus sebagai tempatnya berbisnis ya, atau bisnisnya lebih besar daripada sosialnya. Harusnya sosialnya lah lebih besar daripada tentang kepentingan berbisnisnya. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Nah teman-teman, kali ini kita akan coba mengangkat satu case dari mahasiswa yang ada di kampus. Baru saja pagi ini teman-teman banyak yang WhatsApp gua gitu ya, untuk menanyakan saran, termasuklah ya pandangan gua terhadap masalah yang sedang mereka hadapin. Jadi ada beberapa kampus ya di Batam ini yang gua dapatkan, di mana mereka punya kebijakan rules gitu ya, adalah kalau mahasiswa belum sanggup membayar uang kuliah dengan persyaratan yang sudah mereka buat, yang sudah mereka ringankan, taruhlah seperti itu, maka mahasiswa tidak boleh mengikuti ujian UTS atau UAS ya. Untuk saat ini teman-teman ini tidak boleh ngikutin UAS. Jadi ini sudah terjadi beberapa semester lamanya dan sudah berapa tahun. Jadi kebijakan inilah yang menurut pandangan teman-teman mahasiswa yang curhat ke gua, ya ayo dong Pak, coba kita butuh saran Bapak nih, pandangan Bapak. Nah udah gua buat aja konten, siapa tahu mahasiswa di tempat lain juga membutuhkannya gitu ya. Dan semoga pandangan gua ini juga kiranya bisa bermanfaat buat banyak orang. Sekali lagi, tidak ada bermaksud untuk menyudutkan kampus manapun, makanya gue tidak menyertakan nama kampusnya. Gue hanya pingin kalau memang kampus tersebut salah satu dari pegawainya mendengarkan konten ini, ya semoga ini juga bisa jadi masukan yang berarti. Jadi sekali lagi, niat gue buat channel atau video-video di channel ini semuanya hanyalah sumbangsi yang sifatnya bermanfaat. Kalau misalnya seandainya teman-teman menangkapnya dengan cara berbeda, gue pikir ada yang salah dalam cara teman-teman menangkap isi video-video gue ini ya. Seperti apa pembahasannya teman-teman, jangan lupa juga terlebih juga untuk berbagi kepada gue dan channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga tombol loncengnya dibunyikan supaya teman-teman dapat updatean dari channel ini. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah baik ya teman-teman, yang pertama gue menyorotin bahwa kebijakan kampus yang saat ini yang gue ceritakan di awal tadi harusnya sudah bisa diperbaiki gitu ya. Jadi gue sangat-sangat tidak setuju kalau ada kampus atau manajemen kampus yang punya kebijakan siapa saja mahasiswa yang tidak membayar atau belum membayar SPP mereka, terutama di kampus-kampus swasta, maka konsekuensinya mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian UTS atau UAS gitu ya. Nah menurut pendapat gue harusnya duduklah bersama, tenangkan dulu pikiran. Ada begitu banyak sebenarnya ide-ide, ada begitu banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sebenarnya lebih menurut pendapat gue solutif gitu ya, buat kampus dan juga buat mahasiswanya. Salah satu yang gue sarankan adalah izinkanlah mahasiswa tersebut untuk memang menerima ilmu, terus memang ikut ujian. Namun kalau memang harus ada sanksi yang harus dapat sama mahasiswa, tahan saja mereka punya nilai. Menurut pendapat gua itu bisa lebih memotivasi mahasiswanya ke depannya. Jadi dengan mereka sudah diizinkan belajar selama di kampus, itu sudah cukup bagus, kredit buat kampusnya. Dan ketika mereka memang harus ujian, dipersilakan saja ujian ya. Namun pada saat harusnya mereka memperoleh nilai mereka, ditahan aja dulu, di hold gitu ya, dengan harapan mereka bisa dikasih kerenggangan waktu untuk bisa mendapatkan sumber-sumber mata air pendapatan mereka untuk nanti bisa melunasi ya. Siapa tahu dengan kebaikan yang kampus berikan kepada mahasiswanya, rezeki buat si kampus dan si pengelola di dalamnya itu juga ditambahkan sama Tuhan. Jadi menurut pendapat gue ini penting, semoga saja keterima sama teman-teman manajemen, karena sifatnya terlalu kasar ya. Kasar buat gue karena bayangkan orang sedang mau belajar itu tidak diizinkan, dia sedang menguji apa yang sudah dia dapat ya, itu juga tidak diizinkan. Jadi kurang enak saja kedengarannya. Tapi kalau seandainya nilainya saja yang dia ingin tahu, menurut pendapat gua ya nggak ada masalahnya ya. Rasanya sayang banget, terutama nih ada mahasiswa yang melapor atau WA ke gua bahwa orang tuanya sedang sakit ya,
sedang butuh biaya, terlebih lagi dengan pandemi seperti ini. Semuanya kita sudah tahu bahwa banyak yang orang tuanya di PHK atau mahasiswa itu sendiri di PHK atau dipotong gajinya. Jadi ayo di sini harus dikedepankan sisi empati. Ya mungkin saja Tuhan izinkan, bukan Tuhan memberi ya, mungkin saja Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia supaya sisi empati kita muncul. Karena selama ini mungkin Tuhan melihat kita sudah terlalu maaf kata, entah itu rakus, entah itu lupa sama Tuhan. Jadi sekali lagi berlomba-lombalah kita untuk memberikan kebaikan dalam hidup pada saat pandemik seperti sekarang ini. Nah berikutnya teman-teman, gue merasa ada sisi dimana gue pengen melihat banyak ternyata teman-teman ini yang melapor bahwa teman-teman mereka yang rajin, yang cerdas di kelas, hanya karena mereka tidak mampu membayar, mereka pada akhirnya tidak bisa mengikuti UTS dan UAS. Dan pada akhirnya berbuntutlah mereka pada akhirnya tidak bisa mengikuti atau melanjutkan studi mereka. Ya kasarnya mereka di DO atau mereka harus resign seperti itu. Nah menurut pendapat gue ini juga sangat disayangkan. Terlebih lagi ada laporan bahwa sebaliknya mahasiswa-mahasiswa yang mampu dia sangat mudah untuk membayar, namun jarang masuk, maaf kata, dalam tingkat dia punya minat terhadap perkuliahan belajar mengajar pun ya sangat kurang. Itu dia tadi karena nggak masuk, terus hubungan dengan mahasiswa lainnya interaksi juga kurang, ya hanya karena mampu dia bisa tanda kutip seolah-olah membeli segalanya. Nah ini sering terjadi gitu ya di kampus-kampus yang sudah pernah gue datangin, gue pernah bekerja sama. Nah jadi ini sangat ironis gitu ya, mahasiswa banyak yang tanda kutip datang ke kampus hanya untuk membeli ijazah ya. Jadi gue nggak mau mengomentari ijazahnya, tapi gue lebih fokus kepada mahasiswa yang tadinya sudah menunjukkan sisi di mana mereka rajin, terlebih juga mereka punya kualitas yang terus mereka asah, namun sayangnya tidak dimaksimalkan, bahkan tidak dilirik sedikit pun oleh kampus untuk mengakalinya supaya mereka tetap belajar. Semoga saja kampus-kampus yang atau teman-teman pengelola yang mendengarkan video ini, ayo teman-teman, kita harus lebih lagi memandang masa depan dengan melihat kebaikan yang kita coba bisa tanamkan mulai hari ini, saat ini juga. Jadi kalau teman-teman pengelola saat ini pay attention untuk hal-hal yang seperti ini, gue yakin kampus atau hidup teman-teman pengelola pasti akan ya mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dengan Tuhan, karena hukum kehidupan sudah mengatakan seperti itu. When you give, you become richer. Itu sudah harga mati. Ya Tuhan selalu mengatakan memang tidak ada orang yang jatuh miskin karena suka memberi, yaitu dengan memberi kebaikan. Semoga ini bisa keterima buat kita semuanya. Nah, kalau bisa sedikit saran buat teman-teman pengelola kampus ya atau kampusnya sendiri, menurut pendapat gua, terlebih untuk yang swasta nih ya, saran itu adalah lebih memperhatikan pada saat ujian saringan masuk gitu ya, USM. Nah, memang kampus swasta kita mengerti kebutuhan mereka untuk terisi oleh mahasiswa itu besar gitu ya, tak boleh kita menafikan hal-hal seperti itu. Ya normal saja, pasti perlu yang namanya pendapatan. Namun menurut pendapat gua, ujian saringan masuk harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang, contohnya lah kalau kita ini kampus baru atau memang mungkin kampus yang swasta banget gitu ya, artinya benar-benar ya lebih prepare ke bisnis oriented gitu ya. Janganlah kita main masuk atau terima saja mahasiswa-mahasiswa kita ini gitu loh, yang pada akhirnya nanti seperti sekarang ini dalam hal pengelolaan operasional hariannya kita sendiri yang kesulitan. Ada baiknya ujian saringan masuk benar-benar dilakukan dengan sangat baik. Jadi dipisahkan antara mahasiswa yang memang sanggup membayar dengan melihat bagaimana pekerjaan orang tua mereka atau kegiatan mereka saat ini, dengan yang benar-benar setelah ngikutin tes ternyata anak ini potensial dan sesuai dengan visi dari kampus tersebut sehingga perlu dibiayai. Jadi kampus atau yayasan dari kampus tersebut harus menyediakan semacam slot dana untuk membiayai mahasiswa-mahasiswa yang dianggap punya kualitas, punya kualifikasi, tapi dia mungkin tidak cukup dalam hal pembiayaan. Ini penting untuk kedepannya kampus menjadi lebih maju lagi karena diisi oleh orang-orang yang imbang nih, antara yang memang belum terisi dan siap diisi dan atau yang sudah terisi tapi lebih lagi nanti akan menjadi maju atau jadi hebat kedepannya karena kampusnya benar-benar sangat strategik ya, punya strategi yang jitu untuk memaksimalkan siapa-siapa saja mahasiswa yang ada atau yang diterima
pada saat ujian saringan masuknya. Nah, jadi teman-teman, terakhir gue hanya mau menyimpulkan, gue hanya mau katakan ini masa pandemik gitu loh. Hampir semua, tidak hanya perusahaan, pribadi juga terkena dampaknya gitu loh. Jadi gue ngerasa bahwa ya sekali lagi Tuhan memang sedang ingin melihat ya seperti apa kita merespon masa-masa pandemik ini. Dan gue berharap dengan masa pandemik ini justru kampus dalam hal ini harus lebih banyak beramal. Ya, beramal ya harus diingat juga, apalagi terutama kampus-kampus swasta nih. Kalau kampus negeri, mohon maaf karena memang gue juga tidak berada di sana dan tidak pernah kuliah di kampus yang sifatnya negeri gitu ya sifatnya. Jadi gue lebih ke swasta. Ayo teman-teman pengelola dan juga yayasan, ayolah berpikirlah bahwa saat inilah kita untuk beramal. Ya, belum tentu dengan kekayaan atau aset yang kita miliki saat ini ke depan ini tidak akan bisa tergoyahkan. Bisa jadi karena kesombongan kita, atau karena kita kurang beramal, atau karena kita kurang berempati terhadap anak-anak orang yang haus belajar, ya, kita mendapatkan semacam hal negatif ke depannya. Ya, entah itu gua nggak mendoakan gitu ya, entah itu kebangkrutan atau itu kesulitan ke depannya. Namun gua percaya dalam kehidupan ini, kalau seandainya teman-teman pengelola atau yayasan ya berhasil untuk sifatnya mendahulukan hal-hal sosial, ini pasti ya ke depan tidak mungkin Tuhan tidak mengingat, terlebih lagi memberi kebaikan-kebaikan buat kelangsungan operasional dari si kampus atau si pengelola ini. Ya, jadi buat teman-teman, gua hanya mau katakan, terutama teman-teman pengelola, kampus itu adalah pabriknya ide, ya, gudangnya ide. Karena di sana kita mengandalkan yang namanya kualitas berpikir, analisa kita seperti apa. Nah, kalau sampai dalam pemecahan masalah-masalah mahasiswa tidak sanggup membayar ini, kampus kemiskinan ide atau sifatnya ada ide tapi kurang berempati dan kurang merasa bahwa mahasiswa ini adalah anak-anak kita semua, inilah penerus dari bangsa ini. Gue berpikir bahwa ada yang salah dengan sistem manajemen dan sistem mengelola dari si kampus tersebut. Bisa dari pengelolanya, bisa dari yayasannya. Nah, jadi kalau sampai itu tidak terjadi, gue ngerasa bahwa kampus dalam kondisi yang krisis sesungguhnya. Jadi siapapun pengelola, yayasan, menurut pendapat gue, teman-teman harus lebih bijak melihat situasi pandemik ini bukan sebagai sebuah kondisi yang harus untung atau tidak untung saja, tapi menurut pendapat gue adalah beramal, sedekah, dan masa depan. Karena masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Nah, itu aja yang bisa gue beritahukan teman-teman, itu aja yang bisa gue share. Ya, kiranya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terakhir gue hanya mau katakan sekali lagi, gue akan ingatkan, kampus adalah pabriknya ide, di mana produktivitas ide itu sangat-sangat besar di kampus. Ya, janganlah sekiranya kita menempatkan kampus sebagai tempatnya berbisnis ya, atau bisnisnya lebih besar daripada sosialnya. Harusnya sosialnya lah lebih besar daripada tentang kepentingan berbisnisnya dalam sebuah pengelolaan di kampus. Karena dengan cara seperti itu, gue percaya kampus tersebut, orang-orang di dalamnya, pengelola, mereka pasti akan mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga ke depannya. Gue sangat percaya itu adalah hukum kehidupan, bukan hukum yang dibuat manusia, tapi memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena ini kita kampus sosial, kita harus berpikir secara sosial juga. Oke teman-teman, itu saja kiranya sharing dari gue untuk case kali ini. Semoga bermanfaat, namun jangan lupa juga untuk share, berbagilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, jangan lupa subre. Thank you very big and God bless you all. Out.